Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah, sukses, mulia. Oke, baik. Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin sudah mengikuti acara seminar dari Tour Travel Revolution, baik secara online di Zoom maupun secara offline nih ya, datang langsung. Nah, mungkin ini adalah rangkuman acaranya gitu ya. Mungkin ada yang apa namanya nggak ikut sampai selesai gitu ya, baik online dan offline. Oke, nah langsung aja Bapak Ibu. Nah, jadi apa itu tour travel gitu ya? Mungkin Bapak Ibu datang ke acara seminar kami, kepingin punya usaha tour travel, ekspedisi, haji umroh gitu ya, paket-paket tour dan lain-lain. Nah, sekarang kita harus tahu dulu ya, travel itu apa? Nah, mungkin kita bagi ke 3 era travel ya. Nah, pertama ada namanya travel konvensional. Nah, kalau travel konvensional ini mungkin Bapak Ibu pernah ya beli tiket, datang langsung ke travelnya ya. Sampai saat ini juga ada ya travel konvensional. Mungkin Bapak Ibu tahu seperti Panorama, Natatur, Antatur gitu ya. Biasanya mereka di mall-mall tuh masih ada ya kayak Bayu Buana, Smiling Tour gitu ya. Nah, itu travel konvensional. Ya ini yang pertama ya. Jadi dulu beli tiket itu kita langsung datang ke travel agentnya. Nah, itu namanya travel konvensional yang alhamdulillah saat ini mereka juga masih berdiri Bapak Ibu ya, masih berjalan. Oke, lanjut masuk ke era namanya travel online. Nah, mungkin Bapak Ibu sering beli tiket di online ya, seperti Traveloka, Booking.com, ya dulu ada namanya Pergi-Pergi dan lain-lain gitu ya. Jadi customer itu nggak harus datang ke travel agent, dia cukup dari handphone saja ya, karena sudah online. Lanjut. Nah, sekarang sudah masuk namanya era travel owner. Ya, travel owner ini apa? Ya, siapa travel owner? Jadi, pembeli, customer, ya, itu bisa memiliki travelnya sendiri. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau dia mau beli tiket, mau traveling ya, nyari tiket nggak perlu ke orang lain. Dia punya aplikasinya sendiri. Nah, nanti kita akan bahas ya, bagaimana caranya menjadi travel owner. Oke, baik. Ya. Nah, ini brand perusahaan kami Tour and Travel Revolution. Nah, mungkin detailnya Bapak Ibu sudah ikuti di acara seminar-seminar kami baik online dan offline gitu ya. Nah, jadi Tour Travel Revolution atau kita singkat TTR Group ya. Ini adalah perusahaan travel basicnya Bapak Ibu ya. Nah, dulu kita ya sama jualan tiket, paket tour dan lain-lain. Ya mungkin Bapak Ibu pernah datang ke travel agent kan tujuannya itu ada transaksi tiket, paket tour, hotel. Nah, biasanya itu aja ya. Nah, misalkan kalau haji umroh itu ada divisinya sendiri ya, harus punya izin dan lain-lain. Nah, tapi Bapak Ibu menariknya di TTR ini ada kata revolution. Apa itu revolution? Ini yang kami kembangkan, gitu ya. Nah, jadi ya TTR ini dari perusahaan travel yang konvensional tadi hanya bisa transaksi tiket dan tour gitu ya. Nah, sekarang bisa melayani lebih dari 30 lini bisnis sekaligus. Nah, contohnya ada tiketing lengkap, ada pesawat, kereta api, pelni, tiket bus ya. Itu baru tiketing. Ada paket-paket tour domestik internasional, umroh dan haji. Ya, lalu juga ada PPOB, ya Payment Point Online Bank. Ya, seperti bayar listrik, pulsa, BPJS, cicilan dan lain-lain dan juga ada ekspedisi. Nah, ini menariknya di TTR ya. Jadi kita bisa melayani lebih banyak customer Bapak Ibu. Yang sebelumnya hanya tiket dan tour saja. Ya. Dan ini legalitas perusahaan kami ya atas nama PT Indo Berkah Sukses Mulia dan ini lengkapnya mulai dari SIUP, TDP, NPWP, SK Kemenkumham sampai dengan asitanya. Nah, ini Asosiasi Travel Agent Indonesia. Nah, ini beberapa perizinan yang harus Bapak Ibu penuhi jika Bapak Ibu ingin memiliki perusahaan tour travel sendiri, gitu ya. Oke, kita kenalan dulu dengan CEO sekaligus pendiri dari TTR Group, yaitu Bapak HM Ardan Dahlan ST. Ya, dan beliau juga menjabat sebagai di komisaris ya di PT Versa Teknologi. Nah, ini perusahaan IT Bapak Ibu yang mengembangkan sistem kami tadi ya dari konvensional menjadi multi bisnis ya yang bisa melayani ya kayak pulsa juga ya
Coba kalau Bapak Ibu datang ke travel agent yang konvensional beli pulsa, ya mungkin nggak bisa. Atau mau kirim paket, gitu ya, ekspedisi nggak bisa, gitu ya. Nah ini yang mengembangkan adalah versi teknologi nih perusahaan IT. Oke, kita lanjut. Ya, dan ini beberapa penghargaan yang sudah diraih oleh TTR. Salah satunya dari majalah Inspiratif, kami dinobatkan sebagai pendidikan dan pelatihan keagenan tour and travel terbaik di Indonesia. Versi majalah Inspiratif. Karena sampai dengan hari ini kurang lebih ada ribuan travel agent yang sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu untuk pelatihan supportnya via TTR. Nah, dan kami juga sudah meraih 2 rekor muri nasional dan juga penghargaan luar biasa kami terima dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagai penggerak UKM terbaik. Oke, lanjut. Dan kami sudah juga menerbitkan buku. Nah, mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan rekaman ini ya, mungkin tertarik untuk punya usaha tour travel, tapi bingung caranya ya. Step by stepnya seperti apa? Punya travel sendiri tuh kayak gimana gitu ya. Nah, sekarang jangan khawatir. Sudah ada bukunya Tour Travel Revolution. Bapak Ibu bisa dapatkan di Gramedia terdekat. Nah, isinya ini adalah true story. Perjalanan owner kami, Pak Ardan ini, membangun usaha tour travel dimulai dari kamar kos, Bapak Ibu. Ya, dari kamar kos, bukan dari outlet, toko, kios, tidak ada. Dari kamar kos. Dan alhamdulillah buku ini sudah mega bestseller. Nah, jadi silakan Bapak Ibu cari buku kita di Gramedia terdekat. Ya, karena isinya ya ini ada tips and triknya, motivasinya, pokoknya lengkap ya untuk menjadi pengusaha tour travel. Oke, kita lanjut. Nah, ini tantangan buka usaha tour travel. Nah, mungkin yang mendengarkan ya rekaman ini, ya Bapak Ibu kepingin punya usaha tour travel dengan brand sendiri. Misalkan Bapak Ibu pengen kasih nama atau punya keinginan. Saya kalau punya travel pengen namakan Berkah Travel misalkan. Atau Anugerah Wisata. Wih keren gitu ya. Nah, tapi bagaimana caranya? Tantangannya apa sih gitu ya? Nah, yang pertama yaitu biaya perizinan cukup besar. Nah, jadi Bapak Ibu urus izinnya dulu seperti tadi ya. SIUP, NPWP, dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk izin aja ini kurang lebih itu udah mungkin sekarang ya belasan sampai puluhan juta untuk izinnya aja. Lalu yang berikutnya yaitu deposit dan target. Nah, misalkan Bapak Ibu perusahaan travelnya ingin jualan tiket pesawat, berarti harus deposit kemana? Ke maskapai. Gitu ya, ke maskapai. Berapa depositnya? Kita tinggal hitung maskapai domestik kita. Mulai dari Garuda, Lion Air, Batik Air, Sriwijaya, ya Citylink dan lain-lain. Misalkan contoh ya, satu maskapai 10 juta depositnya. Ada 10 maskapai misalkan. Kurang lebih berapa Bapak Ibu siapkan untuk deposit? 100 juta. Hanya untuk deposit ya. Itu di luar biaya pembuatan PT tadi. Nah, setelah depositnya sudah ada, apakah ada lagi stepnya? Ada, yaitu target. Ya, target penjualan. Ya, jadi masing-masing maskapai itu punya target penjualan masing-masing sendiri-sendiri. Misalkan Lion, sebulan harus 100 tiket laku. Ya, atau sebulan harus 100 juta nominal transaksinya. Oke? Nah, misalkan Bapak Ibu nggak sampai target, nanti ada evaluasi dari maskapai. Bulan pertama nggak sampai target, ya mungkin evaluasi karena travel agent baru maklum gitu ya, belum ada customer. Bulan kedua masih sama, evaluasi lagi mungkin. Nah, bulan ketiga ternyata nggak ada transaksi sama sekali. Bisa jadi akses ke maskapainya diputus. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa transaksi maskapai itu lagi. Nah, ini tantangannya ya. Lalu yang ketiga, yaitu trial dan error untuk formula yang tepat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu berdiri sendiri gitu ya, PT-nya sudah ada, ya sistem maskapai sudah ada. Nah, Bapak Ibu pengen tawarkan kemana? Ya contoh jualan tiket deh. Bapak Ibu mau tawarkan ke corporate misalkan, ke instansi pemerintahan dengan perjalanan dinas mereka, atau ke swasta silakan, ya. Atau Bapak Ibu ingin iklan di internet, gitu ya, supaya banyak yang beli, karena Bapak Ibu dikejar target gitu ya. Lalu misalkan Bapak Ibu sewa tempat pinggir jalan yang besar, ya nggak apa-apa harganya mahal, yang penting sampai target. Ya, dan ketiga-tiga itu Bapak Ibu baru proses Bapak Ibu mencari, belum tentu berhasil. Ya, itu namanya proses trial error. Ya, pasti error ini
membutuhkan uang, tenaga, waktu pastinya, ya. Nah, karena kekurangan kita, kalau kita berdiri sendiri Bapak Ibu, tidak ada namanya mentor, ya. Tidak punya mentor. Mentor ini siapa? Mentor ini yang sudah lebih dulu terjun di bisnis ini, yang sudah punya formulanya. Nah, itulah mentor. Nah, kalau kita berdiri sendiri dari awal, bikin PT-nya dari awal sendiri, deposit juga sendiri ke maskapai, mentor kita siapa? Diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, nah ibaratnya kalau Bapak Ibu ada cara A sampai Z ya, Bapak Ibu coba cara A nggak berhasil, cara B nggak berhasil, C dan seterusnya. Ternyata yang berhasil cara N misalkan, A ke N itu kan melewati B, C, D dan lain-lain. Nah itulah di situ waktu kita kan. Nah sedangkan kita dikejar target dan lain-lain. Nah inilah kekurangan kita kalau kita mendirikan travel sendiri. Nah ketika Bapak Ibu hadir di seminar kami, baik online dan offline, ya kami TTR menjawab tantangan ini semua. Ya, bagaimana Bapak Ibu nggak perlu ngurus izin, tapi bisa jualan tiket, bisa jualan paket-paket tur umroh, haji, ya paket tur, ya ekspedisi gitu ya. Nggak perlu deposit ke masing-masing maskapai juga, karena sudah ada sistemnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu ada mentornya. Siapa mentornya? TTR. Nah, karena kami kurang lebih sudah berjalan dari 2010. Nah, ya, jadi kami sudah punya formulanya ya yang bisa nantinya Bapak Ibu ikuti. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh paket tur. Mungkin Bapak Ibu tujuan datang ke seminar kami sebelumnya ya tertarik ingin bisa ya buat paket tur sendiri dan lain-lain gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya kalau Bapak Ibu yang suka traveling jalan-jalan, biasanya kan cari di internet ya. Paket-paket tur murah dan itu template banget Bapak Ibu ketik di Google, misalkan mau ke Bali, paket tur Bali murah. Nah, itu pasti template seperti itu. Nah, keluarlah seperti ini contoh-contohnya ya. Nah, ini ada brosur tur MotoGP Mandalika. Nah, yang tengah-tengah ini cruise ya, kapal pesiar. Yang di sebelah kanan layar ini tur Labuan Bajo, gitu ya. Nah, ini kan semua dibikin oleh operator tur, betul ya. Kalau kita sebagai pembeli, ya kita tinggal pilih paket, bayar harganya, kita berangkat, gitu ya. Nah, itu kalau kita sebagai pembeli, sebagai customer. Nah, kalau Bapak Ibu yang kepingin ya menjadi travel agent ya dengan benefit bisa pertama ya, dapat komisi, bisa jalan-jalan gratis, atau keduanya jalan-jalan gratis dapat duit. Itu jawabannya sebagai ya Bapak Ibu harus sebagai namanya apa? Travel agentnya. Ya. Kenapa harus jadi travel agent? Nah, itu pertanyaannya gitu ya. Kenapa Pak kalau mau jalan-jalan gratis harus jadi travel agent? Simple. Ya, Bapak Ibu sebagai travel agent Bapak Ibu yang buat paket turnya. Ya. Bapak Ibu yang tentukan harga jualnya. Nah, di situ udah kebayang ya. Ada komisinya dan lain-lain gitu ya. Karena Bapak Ibu yang buat yang create paketnya. Nah, itu dia Pak yang susah. Nah, saya kan sebagai pemain baru nih buta dengan travel agent, tapi saya tertarik memang minat ya untuk jualan-jualan paket tur. Mungkin teman-teman Bapak Ibu banyak, relasi banyak gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu sebelumnya pernah menjalankan tur tapi belinya di orang gitu ya. Jadi Bapak Ibu cari paket tur ke travel lain lalu dijualkan ke teman-temannya. Nah, sekarang Bapak Ibu ingin menjadi pemainnya nih ya, ingin jadi travel agentnya. Nah, itu dia Pak yang saya khawatir. Gimana cara buat paket turnya? Nah, kalau di TTR nanti Bapak Ibu, ya itu simpel banget. Jadi Bapak Ibu misalkan ada yang request, Bapak Ibu tinggal info ke divisi tur kita. Contoh, ya misalkan Bapak Ibu ada request ke Turki untuk 20 orang. Nah, misalkan saya operator turnya TTR ya. Saya divisi turnya TTR, Bapak Ibu request ke saya, ya. Min, tolong dibantu request tur ke Turki. Ya 20 orang tanggal sekian. Nah, terus Bapak Ibu bisa to the point langsung. Min, tolong dibuatkan ya paket turnya 20 orang yang bayar 20 orang, tapi nanti yang berangkat itu 22 orang. Karena saya mau berangkat ikutan gratis beserta pasangan, entah itu istri, suami, anak, bebas. Gitu ya. Oke, singkat cerita bikinkan di visitor ya saya, lalu saya infokan ke Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ke Turki, ya harga paket turnya ya misalkan per orang 15 juta. Nah, itu dari kita. Nah, Bapak Ibu sampaikan ke customer misalkan Bapak Ibu upping, Bapak up, ya Bapak Ibu up misalkan 1 juta per pax ya.
Jadi jualnya 16 juta per paketnya, per packs. Oke, ternyata customernya oke, mau. Nah, dari situ aja Bapak Ibu udah ketahuan komisinya ya. Bapak Ibu up 1 juta dikali 20 berapa? 20 juta komisinya. Oke, lalu Bapak Ibu berangkat gratis kan? Karena di awal tuh request ke saya, ke divisi tour TTR, ya, Bapak Ibu minta free 2 orang. Nah, jadi sudah gratis dapat duit. Nah, itulah TTR. Jadi simpel banget. Jadi Bapak Ibu hanya terima request dari customer ya. Nanti tinggal alihkan ke divisi tour TTR ya. Turnya kemana aja Pak TTR ini? Kita ada domestik dan internasional dan juga ada tour sport ya. F1, MotoGP dan lain-lain. Oke. Nah, ini dokumentasi dari perjalanan tur kita. Ada yang di sirkuit, bandara ya. Ada beberapa juga ini. Oke, kita next. Nah, kita beralih ke umroh. Karena TTR ini konsepnya multi bisnis Bapak Ibu ya. Oke, kita tinggalkan tur sekarang umroh. Nah, kalau umroh ini simpel Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup perhatikan baca spanduk yang di tengah. Kami bayar setelah pulang. Artinya apa? Nah, TTR ini memberikan beberapa opsi pembayaran. Ya, dan umroh ini kan sekarang Bapak Ibu luar biasa ya, peminatnya banyak gitu ya, karena antrian haji sekarang kan lama ya, mungkin udah puluhan tahun ya, kalau kita daftar sekarang untuk haji yang reguler ya. Nah, jadi peminat umroh ini luar biasa, cuman diikuti ada beberapa oknum yang menyalahgunakan Bapak Ibu. Ya mungkin banyak ya dari Bapak Ibu yang sudah mendengar orang bayar ke travel umroh sudah lunas dan keberangkatannya nggak tahu kapan, ya kan? Di reschedule, uangnya juga nggak tahu. Sampai sekarang nggak berangkat-berangkat dan uangnya nggak tahu kemana. Nah, dari keresahan-keresahan itulah, nah TTR ini coba ya kita memberikan konsep pembayaran yang opsinya banyak. Nah, ini beberapa konsep pembayaran di TTR nanti. Nah, jadi customer itu ya atau jamaah itu bisa cash di awal, ya nanti kita atur schedule-nya kapan berangkatnya. Lalu ada COD. Pernah dengar umroh COD? Cash on destination. Jadi bayar setelah sampai tanah suci. Ya baru bayar. Nah, itu ya. Oke, karena nggak semua jamaah Bapak Ibu itu nggak punya uang. Nah, dia bisa bayar lunas di depan, cuman khawatir setelah bayar dia nggak berangkat. Itu kekhawatiran mereka. Ya, nah jadi Bapak Ibu bisa tawarkan konsep COD. Ya, lalu atau BSP, bayar setelah pulang. Ya, atau sistem nabung. Ya, jadi nabung dulu, uangnya terkumpul sesuai harga paket baru berangkat. Lalu ada sistem cicilan. Nah, cicilan ini nyicil ya. Jadi DP itu kurang lebih 6 juta, ya tapi namanya harus bersih dari BI Check-in dan lain-lain ya, karena kerjasama dengan bank. Begitu DP 6 juta approve, dia bisa berangkat. Ya, kurang lebih 6 juta DP-nya, berangkat. Nah, setelah pulang nanti tinggal cicil, ada tenornya sampai dengan 2 tahun. Gitu ya. Lalu ada juga umroh charity. Nah, ini umroh amal ya. Mungkin Bapak Ibu yang hadir gitu ya. Mungkin di lingkungan Bapak Ibu ada namanya Sultan. Ya, dia sering umroh gitu ya. Nah, sekarang dia kepingin mengumrohkan orang. Gitu ya. Biasanya guru-guru ngaji, ustadz gitu ya. Atau juga misalkan marbot-marbot masjid gitu ya. Dia pengen ngeberangkatin. Nah, itu harganya harga spesial ya. Nah, jadi harganya pasti di bawah umroh reguler. Dan pernah kita jual itu di bawah 20 juta Bapak Ibu. Tapi konsepnya charity ya. Nah, ini ada syarat dan ketentuan. Nah, inilah umroh di kami ya, nantinya di TTR bisa pilih opsi pembayarannya. Ini menarik. Oke, dan ini dokumentasi ya. Kita juga ada Haji Furoda ya 2024, 2025 dan 2026 ini. Nah, ini dokumentasinya ya, jamaah-jamaah dari kita. Nah, ini brosur-brosurnya Bapak Ibu. Oh, jadi Pak nanti kalau kita sudah bergabung dengan TTR ini, brosur semua sudah siapkan ya Pak, termasuk tur dan lain-lain. Iya, tinggal Bapak Ibu jual saja. Gitu ya. Nah, tinggal jual saja brosur, itinerary, semua udah kita buatkan. Ya, ini contohnya ya nih ada umroh yang tengah ini Haji 2026. Ya, yang tahun ini ya udah berangkat kemarin. Nah, ini udah ada umroh plus ya. Nah, kita kan banyak umroh ini pilihannya ada plus ke Turki mungkin. Nah, ini waktu itu plus nobar ya. Ada juga yang plus Hainan sekarang China. Nah, pokoknya sudah kita siapkan di TTR ini. Oke, kita lanjut. Selain itu kita juga ada paket Holy Land. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini ya
yang ikut seminar kemarin ada yang beragama Nasrani atau punya teman-teman beragama Nasrani, bisa ditawarkan paket Holy Land Tour-nya. Yang juga ada paket Ziarah Aqsa ya. Oke, dan ini interface sistem TTR. Ya, Pak, ini kan multi bisnis ya. Ya, tampilannya seperti apa nanti sistem kita, gitu ya? Apakah harus pakai komputer atau laptop gitu dan itu nggak fleksibel sama sekali ya? Karena berat dibawa kemana-mana, gitu ya. Nah, jawabannya Bapak Ibu cukup menggunakan handphone pun bisa, gitu ya. HP Bapak Ibu yang sebelumnya digunakan untuk chat-chat aja, scroll-scroll TikTok mungkin, gitu ya. Nah, sekarang bisa lebih bermanfaat dan menghasilkan, gitu ya. Karena dengan Tether ini Bapak Ibu bisa transaksi cukup dari genggaman tangan gitu ya. Artinya apa? Dengan sistem fleksibel ini Bapak Ibu bisa jalankan ya sistem Tether ini di mana saja dan kapan saja. Ya, karena sistemnya itu mobile friendly gitu ya, user friendly. Oke, kita lanjut ya. Nah, kenapa harus punya multi bisnis? Ya, oke, yang pertama, multi bisnis sama dengan multi income. Banyak bisnis sama dengan banyak income. Ya, contohnya Tether. Ya, kalau Tether ini hanya jualan tiket, yang mungkin sudah tergerus ya, di online bisa beli tiket. Ya, website maskapai juga ada, bisa beli tiket di websitenya gitu kan. Maskapai punya website, ya, Traveloka, Booking.com itu juga bisa akses tiket, gitu ya. Nah, itu kenapa Tether multi bisnis ini salah satu alasannya ya. Karena dengan multi bisnis sama dengan multi income. Nah, misalkan ada yang beli tiket, kita dapat komisi. Ya, ada yang beli tur, haji, umroh, paket tur, bayar-bayar listrik dan lain-lain. Ya, ada yang kirim paket dan dokumen, kita semua dapat income nantinya. Nah, itu ya. Lalu poin kedua, lebih banyak produk atau jasa yang ditawarkan. Ya, contoh misalkan, ya, saya punya usaha ekspedisi saja. Nah, saya tawarkan ke Bapak Ibu yang mau kirim paket bisa hubungi saya. Nah, lalu Bapak Ibu balas WA saya mungkin ya, broadcast saya. Bapak Ibu balas, Pak, saat ini saya nggak butuh untuk kirim paket, saya lagi nyari tiket nih. Saya mau terbang ke Bali misalkan. Ya, oh saya nggak bisa layani ya, karena saya ekspedisi ya. Mungkin kalau mau kirim barangnya ke Bali bisa saya gitu ya. Nah, cuman ini perlunya tiket. Nah, sekarang misalkan saya punya multi bisnis TTR ini Bapak Ibu. Begitu saya tawarkan ekspedisi, Bapak Ibu jawab butuh tiket, saya langsung tawarkannya lebih banyak. Oh, ke Bali tanggal berapa? Ya, apa butuh hotelnya sekalian nggak Bapak Ibu? Ya, atau transportnya, mobilnya sudah ada belum? Ya, atau mau sekalian paket? Ya, paket ini sudah sama tiket, pesawat, transport, makan, tiket wisata. Nah, itu ya. Itu kelebihan multi bisnis Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Target pasar atau customer lebih luas. Pasti ya. Kalau saya ekspedisi, ya target pasar saya ya orang yang mau kirim paket atau dokumen saja. Ya, misalkan saya buka tempat nih Bapak Ibu ya. Ibaratkan saya buka tempat di pinggir jalan strategis. Oke? Saya hanya punya bisnis ekspedisi saja. Nah, pasti yang mampir ke tempat saya orang mau kirim paket atau dokumen. Betul ya? Nah, misalkan saya punya sistem Tether ini, bisnis Tether ini. Ya, misalkan saya kasih nama brand saya sendiri gitu ya. Saya kasih nama misalkan Anugrah Travel Group gitu ya, melayani tiket pesawat domestik internasional. Ya, voucher hotel dan penginapan. Ya, paket tur domestik internasional. Haji dan umroh. Ya, lalu pengiriman paket dan dokumen. Itu saya tulis di spanduknya ya. Pasti kalau punya tempat usaha kita ada spanduk atau X-banner ya, minimal X-banner. Saya tulis semua yang bisa saya lakukan di situ. Ya, contohnya Tether ini kan 30 nih bisnis. Saya tulis satu-satu Bapak Ibu. Nah, begitu orang datang ke tempat saya Bapak Ibu, pertama mungkin beli pulsa. Ya, pagi. Nah, siangnya orang yang sama itu bisa beli tiket pesawat. Ya, lalu sorenya dia datang lagi kirim paket. Nah, itu bisa terjadi kalau kita punya namanya multi bisnis. Oke, kita lanjut. Lalu bisa menekan biaya operasional ya seperti iklan, sewa tempat dan lain-lain. Jadi kalau kita punya multi bisnis ya kita cukup satu tempat aja bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir, poin kelima, tetap eksis di masa-masa sulit. Nah, seperti pandemi, krisis dan lain-lain. Ya. Nah, contohnya pandemi ya 3 tahun yang lalu ya Bapak Ibu, kurang lebih 3 tahun kita pandemi. Lalu Tether ini gimana Pak saat pandemi? Terdampak nggak? Pasti.
Ya, karena salah satu bisnis yang sangat terdampak pandemi yaitu tour travel. Nah, contohnya kalau TTR itu hanya bisa jualan umroh dan haji aja, pandemi selesai ya, 3 tahun kita pasti tutup, gitu ya. Misalkan tour itu tutup, ya karena 3 tahun pandemi kemarin nggak ada yang transaksi gitu ya. Tiket juga dibatasi. Nah, dengan adanya multi bisnis ini Bapak Ibu, di saat beberapa lini bisnis kami di TTR ini nggak bisa jalan, ya, umroh tutup, turnya nggak ada, tiket dibatasi, vaksin dan lain-lain. Tapi ada beberapa lini bisnis yang justru transaksinya meningkat. Ekspedisi contohnya ketika pandemi. Jangankan pandemi Bapak Ibu, sekarang pun ekspedisi masih ramai. Ya, karena orang check out, belanja dan lain-lain ya kirimnya pakai mana? Pakai ekspedisi. Ya, lalu pulsa di pandemi, sekolah dari rumah, ya belajar dari rumah, kerja dari rumah, butuh kuota tambahan. Nah, inilah alasan kenapa kami membuat seminar-seminar TTR ini ya supaya kita sebarkan ya betapa pentingnya punya multi bisnis untuk membackup cash flow kita gitu ya dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebaran merchant TTR ya. Jadi kalau Bapak Ibu, Pak, TTR ini udah ada di mana? Di mana aja gitu ya. Alhamdulillah dari Aceh sampai Papua kita udah ada. Wah, berarti Pak, saya lihat di situ kota saya sudah ada, berarti saya telat dong gitu ya. Nah, jawabannya tidak Bapak Ibu. Yang pertama, Indonesia ini sangat luas. Ya, kita masing-masing ya itu punya relasi, ya kan? Punya kenalan, pasar yang beda-beda. Ya, jawabannya jika Bapak Ibu ingin memiliki bisnis TTR ini masih terbuka luas peluangnya. Ya. Dan ini kantor pusat kami. Ya, jadi TTR ini ada kantornya Bapak Ibu, itu menarik. Ya, jadi nggak apa-apa suruh online aja. Ya, mau training pelatihan nanti suruh online saja enggak. Kita juga ada kantornya. Ini kantor operasional yang pertama. Kita di gedung DPP SAS Jakarta, Jalan Dr. Sarjo nomor 115 BX Jakarta Selatan. Ya. Lalu juga ada training center kita untuk pelatihan offline itu di Menara 165 Jakarta Selatan. Ya, itu tepatnya di Jalan TB Simatupang lantai 19. Ya, dan kami sudah member Astindo dan Asita. Oke, nah ini dokumentasi ya acara-acara offline kita ya. Nah, ini pelatihan offline yang langsung dibimbing oleh owner TTR Pak Ardan. Ya, dan ini acara gathering tahunan. Ya, tiap tahun kita akan rutin ada namanya gathering, sharing member ya. Oke. Nah, dan beberapa kali kita pernah diundang atau kita adakan talk show di beberapa stasiun televisi nasional di Metro, Kompas, Berita Satu, dan TV One di acara Coffee Break. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, ini beberapa merchant TTR ya yang sudah punya tempat, diantaranya seperti ini. Kalau Bapak Ibu nantinya bergabung di TTR punya kios ya, punya toko yang nggak begitu besar gitu ya, bisa seperti ini desainnya. Ini salah satu merchant kami di Pekanbaru kalau nggak salah ya. Nah, jadi tinggal ditempel-tempel stiker aja. Atau Bapak Ibu mungkin khususnya ibu-ibu ya yang pengen dapat income cukup di rumah aja gitu ya sambil jaga anak ya, ngurus-ngurus anak tapi nggak bisa kemana-mana, bisa dari rumah. Nah, ini contoh merchant kami di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, nah, dia buka di rumah. Ini kalau nggak salah antara kamar atau ruang tamu dijebol ya. Nah, dijadikan loket. Bedanya gambar satu, gambar kedua. Kalau gambar ke satu, customer itu masuk ke toko kita, ya. Nah, kalau gambar kedua ini customer tunggu di luar ya. Dia dari kaca yang kecil aja nih, ya. Nah, karena ini di rumah, jadi privacy ya. Kita nggak boleh sembarangan orang masuk ke rumah kita. Nah, jadi kalau buka di rumah, kita bikin sebagai loket. Nah, itu dia Pak. Nah, saya ikuti seminar TTR ini, saya tertarik memang bisnis tour travel, tapi sayang Pak, untuk buka tempat saya belum bisa. Karena saya dari pagi sampai sore, itu masih ada kerjaan inti saya. Saya masih ada tanggung jawab untuk kerjaan utama saya. Itu bisa nggak Pak jalankan TTR nanti? Jawabannya sangat bisa. Bapak Ibu sementara bisa mobile dulu. Apalagi mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan rekaman ini yang mempersiapkan pensiunnya. Ya, artinya Bapak Ibu belum pensiun sekarang, tapi lagi cari-cari bisnis untuk masa pensiun nanti. Itu sangat sudah tepat carinya dari sekarang. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu memulai bisnis, ya, sebelum Bapak Ibu pensiun, itu bisnis kan nanti sudah running ya. Begitu sudah pensiun, itu sudah menghasilkan income. Ya beda dengan Bapak Ibu setelah pensiun baru cari bisnis, nah itu kan progres dulu ya, running dulu.
ya baru nanti menghasilkan income. Ada namanya proses, gitu ya. Oke, atau mungkin ya yang mendengarkan rekaman ini Bapak Ibu kebetulan ya mungkin di kantornya, di perusahaannya, misalkan ada perjalanan dinas, Bapak Ibu yang ditunjuk untuk cari tiketnya. Nah, biasanya Bapak Ibu kemana? Cari rekanan travel untuk issuekan tiket tersebut. Nah, kalau sekarang, kalau Bapak Ibu nantinya punya sistem TTR, tidak perlu. Ya, Bapak Ibu transaksikan di sistem Bapak Ibu sendiri. Otomatis komisinya lebih dapat, ya, dan bisa Bapak Ibu up ya. Biasanya kan kalau kerja sama-sama travel tuh ada upping pasti kan? Oke, nah ini contoh-contoh merchant kita. Ya, ada yang buka tempat, ada yang mobile gitu ya, ada yang buka di rumah. Ya, atau Bapak Ibu pengen digabung usaha yang sudah ada. Ya, Pak, kebetulan saya punya laundry di rumah, bisa digabung nggak? Bisa. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu sudah ada usaha yang sudah ada ya sebelumnya, itu kan sudah punya customer ya. Misalkan laundry nih, Bapak Ibu sudah berjalan 2-3 tahun, itu kan sudah punya customer tetap biasanya. Nah, sekarang Bapak Ibu combine, gabungkan. Begitu orang kirim laundry ke tempat kita, dia bisa sekalian beli pulsanya, kirim paketnya mungkin, atau tanya-tanya tiket. Nah, itu menarik ya. Tinggal apa? Tambah spanduk aja. Depan laundrynya, bikin spanduk gitu kan. Udah, orang itu bisa baca nanti. Ya kan? Dia kirim laundry ke kita, ya udah dia sekalian bisa beli pulsa, bisa bayar listrik di situ kan. Nah, itu lebih menarik lagi. Artinya, kalau Bapak Ibu yang sudah punya usaha sebelumnya ya, Bapak Ibu maksimalkan database Bapak Ibu. Nah, itu customer itu database ya. Jadi ada customer yang selama ini cuman laundry aja urusan sama laundry habis itu pulang. Nah, sekarang kita bisa maksimalkan dia transaksi yang lain di tempat kita. Oke? Kita lanjut. Nah, ini beberapa merchant kami. Contohnya ada Pak Mudi Naywan. Ini cabang kami di Kota Manado. Perhatikan background beliau, yaitu mantan karyawan Holland Bakery. Ya, dan beliau putuskan untuk jadi pengusaha travel. Dan ini income hanya dari tiket pesawat aja, di luar lini bisnis yang lain. Kita hitung hanya dari tiket pesawat, itu setahun mencapai 250 juta, hanya dari tiket pesawat. Nah, lanjut. Ada Bu Wiwi Novaliza. Ini cabang kami di Kota Pekanbaru, Bapak Ibu ya. Backgroundnya mantan bidan. Ya, kebayang ya seorang bidan yang ngurus persalinan, melahirkan gitu ya, tiba-tiba ngurusin tiket ya, tiket yang dinas, yang jalan-jalan gitu ya. Dan income tiketnya berapa Bapak Ibu? 487 juta dalam 1 tahun. Nah, dari seorang bidan Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Ada Bu Nurjaya, ini cabang kami di Kota Makassar. Ya, income tiketnya 620 juta. Ya mungkin di perjalanan dinas ya, bantu handle gitu ya. Lalu juga ada Pak Bardan Prianto, ini cabang kami di Kota Bekasi, ya. Backgroundnya adalah mantan karyawan Isuzu Otomotif. Nah, jadi Pak Bardan ini banting setir ya, jadi otomotif, menjadi pengusaha travel. Perhatikan Bapak Ibu income tiketnya hanya tiket ya. Dalam 1 tahun itu 836 juta. Itu per bulannya berapa Pak? Mereka-mereka ini dapat komisinya. Tinggal Bapak Ibu bagi 12. Oke, tinggal dibagi 12 aja Bapak Ibu. Nah, mungkin kita yang simak rekaman ini gitu ya, punya background yang berbeda-beda juga. Gitu ya, halnya sama kayak yang sekarang gitu ya. Mungkin background pendidikan kita beda-beda ya dan lain-lain gitu ya. Nah, artinya mereka bisa, kita juga pasti bisa Bapak Ibu. Asalkan Bapak Ibu punya 2 poin ini. Yang pertama niat, yang kedua action. Ya, semua orang punya niat, enggak semua orang punya action. Nah, itu kendalanya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang hadir, ya, yang ikut kemarin seminar gitu ya, baik online offline atau yang mendengar rekaman ini, Bapak Ibu memang tertarik di bisnis tour travel sudah lama. Ya, mungkin sudah 3 tahun lebih. Ya, hanya niat. Bapak Ibu tapi nggak action. Gitu ya. Ya, sama hanya orang-orang ini. Ya, contohnya Bu Wiwi seorang bidan. Kalau Bu Wiwi ini hanya niat saja nggak action, nggak mungkin namanya termasuk salah satu omset yang fantastis di TTR ya. Khusus dari tiket pesawat saja. Ya. Jadi ya yang paling penting ya untuk menjalankan bisnis apapun itu,
Bapak Ibu pasti punya niat, tapi nggak semua orang punya action. Oke, jadi yang penting apa? Actionnya, gitu ya. Bapak Ibu udah ikut seminar kita offline tuh bisa berapa jam ya? Bisa 5 jam lebih ya, offline ya. Online tuh mungkin karena di Zoom bisa 2 jam lebih, ya. Bapak Ibu hanya niat aja kan, tapi nggak action, gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu hanya dapat pengetahuannya secara umum aja, tidak menjadi pelaku usahanya, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Dan ini OJK ya. Atau OJK Bapak Ibu ya, Otoritas Jasa Keuangan. Hubungannya apa Pak dengan TTR OJK ini? Ya, hubungannya sangat baik dan alhamdulillah kita dipercaya untuk ngebangun sistem transaksi tiketing mereka. Yang tadinya mereka kerjasama dengan travel agent lain, nah sekarang mereka beli tiket cukup ke koperasi pegawai. Ya, itu sistemnya bekerja sama dengan TTR. Nah, sebelum OJK ini bergabung Bapak Ibu, pasti TTR ini ya double cross check ya. TTR ini siapa ownernya, track record perusahaan seperti apa, kantornya di mana. Ya, dan alhamdulillah kami lolos verifikasi mereka dan bekerja sama ya secara sistemnya ya oleh OJK untuk sistem tiketing ya. Oke, kita lanjut. Selain BCA kita juga ada sekalian OJK, kita ada BCA juga, sama Waskita ini next ya, next project. Waskita juga mau bergabung ya untuk proses tiketing dan lain-lain. Nah, untuk BCA ini Bapak Ibu menariknya, selain kami bekerja sama di sistem, kami juga dikasih kesempatan untuk mengisi program MPP mereka. Jadi kalau di perbankan perusahaan baik swasta atau kementerian gitu ya, itu biasanya ada program MPP, masa persiapan pensiun karyawan. Ya, karyawan yang mau pensiun 1 tahun lagi itu biasa dikasih workshop ya. Biasanya workshopnya itu kayak pertanian, perkebunan gitu aja Bapak Ibu ya, peternakan ya. Yang mereka nanti setelah ikut workshop itu pas pensiun mereka pengen menjalankan pertanian harus punya lahan. Ya, peternakan harus punya lahan dan lain-lain. Ya, jadi nggak bisa bukannya di rumah kecuali rumahnya memang luas gitu ya untuk dicoba pertanian dan lain-lain. Nah, kami ditawarkan gitu ya untuk ngisi MPP karena menarik ya judulnya tour travel online. Ya, jadi para pensiunan ini ya mungkin setelah pensiun kerja belasan puluhan tahun Bapak Ibu ya, mereka kan nggak pengen effort lagi ya seperti kerja gitu kan. Nah, mereka ingin santai ya, nikmati masa pensiun, bisa kerja dari rumah ya sambil ngomong cucu dan lain-lain gitu ya. Nah, salah satu alternatif pilihan bisnis mereka yaitu online. Nah, kita tawarkan dengan multibis TTR gitu ya. Dan beberapa ya seperti BCA, BRI, Pertamina gitu ya. Nah, itu juga ikut kita dipercayai ya untuk mengisi program MPP mereka, masa pensiun karyawan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini testimoni Bapak Ibu ya. Ya, mungkin wajahnya udah nggak asing lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini Kak Seto. Nah, jadi Kak Seto ini kita nggak endorse Bapak Ibu ya. Waktu itu kita ada talk show di El Sinta Radio. Udah kebayang ya, masih zamannya radio Bapak Ibu. Sekarang kan radio kan sudah sedikit ya, pendengarnya juga sedikit. Nah, dulu kita ada talk show di El Sinta Radio. Waktu itu ada yang mendaftar sebagai merchant TTR. Nah, ternyata timnya Kak Seto. Yuk kita simak testimoni dari Kak Seto berikut ya. Saya Kak Seto, saya sudah mengikuti Tour and Travel Revolution ini dan saya merasa mendapatkan manfaat yang sangat besar karena ada pelatihan-pelatihan yang membangkitkan semangat yang membuat kita semakin percaya diri, disiplin, kreatif. Mudah-mudahan program ini juga banyak diikuti oleh banyak keluarga di Indonesia untuk pemberdayaan ekonomi maupun untuk kebersamaan dan kekompakan dalam keluarga. Oke, itu ya. Itu testimoni dari Kak Seto. Kita lanjut. Nah, ini ada Bu Suswayuni. Beliau adalah Wakil Ketua Kadin Kota Semarang. Waktu itu kita ada event di Semarang ya. Nah, Bu Suswayuni ini mungkin impiannya seperti Bapak Ibu yang kepingin hobi travelingnya itu menghasilkan income gitu ya. Jadi jalan-jalan gratis ya. Dan beliau ini memang sudah lama kepingin usaha tour travel, cuman kan modalnya besar ya. Ngurus PT-nya berapa, depositnya berapa tadi di awal gitu ya. Yuk kita simak ya testimoni dari Bu Suswahyuni berikut. Nama saya Suswahyuni Sri Asih. Saya di Kota Semarang ini sebagai Wakil Ketua Kadin Kota Semarang. Nah, saya mengikuti seminar dari TTR ini karena pertama
Memang saya suka jalan-jalan. Yang kedua, itu sudah obsesi saya sejak lama. Saya pengen memiliki biru travel. Nah, alhamdulillahnya TTR ini menjawab keinginan saya, tantangan saya untuk bisa keliling dunia sambil menjadi orang yang kaya raya. Jadi siapapun kalian di luar sana, kalau yang pengen menjadi travel agent, yuk kita gabung ke TTR ya. Kita bisa meningkatkan pariwisata yang ada di Indonesia, kemudian Anda bisa menjadi kaya raya. Oke, terima kasih. Oke, nah ini satu lagi Bapak Ibu testimoni dari Pak Davi. Jadi Pak Davi ini founder dari PT Akademi Prestasi Indonesia. Jadi beliau ini punya sekolah kalau nggak salah di wilayah Bekasi. Dan muridnya itu Bapak Ibu bukan hanya berasal dari Bekasi dan sekitarnya ya. Ada juga dari Sumatera, Kalimantan gitu ya. Sulawesi, bahkan Papua gitu. Itu sekolahnya di sekolahnya Pak Davi. Nah, begitu musim liburan tiba gitu ya. Nah, atau tahun ajaran baru gitu ya. Nah, biasanya anak-anak ini kan cari tiket pulang untuk ke daerahnya masing-masing ya liburan sekolah. Nah, banyak dari mereka itu cari tiketnya nggak online, tapi ke sekolahnya tanya ya ke bagian mungkin bagian tata usahanya, TU-nya gitu ya, cari tiket. Nah, lalu staf-stafnya Pak Davi ini yang di sekolah itu lapor ke Pak Davi. Pak, ini banyak yang cari tiket ternyata anak-anak gitu ya. Nah, Pak Davi sebagai pembisnis ya pasti sudah terfikir juga ya. Wah, berarti harus punya sistem tiketing nih. Bagaimana caranya punya sistem tiketing tuh travel itu ya? Carilah di internet. Biasa kan referensi kita kan cari di online dulu ya, di internet, mungkin di media sosial. Ya, cara punya usaha tour travel gitu ya. Nah, ketemulah Teteh. Ya, waktu itu beliau ikut juga di event kami di Jakarta. Yuk kita simak testimoni dari Pak Davi berikut. Saya Davi, saya founder dari PT Akademi Prestasi Indonesia. Nah, saya sudah bergabung nih di Tour Travel Revolution dan Real. Saya 2 kali event pengenalan, saya 2 kali cek dengan aplikasi besar di Indonesia. Pas harga akhir dua-duanya lebih murah di TTR ini, apalagi dapat komisi di NTA-nya. Makanya buat siapapun saya rasa ini cukup worth it buat bergabung di Tour Travel Revolution. Mantap. Sangat prospek sekali. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke kelebihan sistem Tour Travel Revolution. Nah, yang pertama nanti Bapak Ibu bisa cek harga promo di sistem kita. Ya, pasti seringnya Bapak Ibu kalau nanya tiket yang promo dong, yang murah dong gitu ya. Nanti gimana cara membedakan yang promo? Nah, nanti ada kita demokan sistemnya ya. Lanjut, bisa pilih subclass. Nah, bagi yang nggak tahu subclass, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami seperti ini case-nya ya. Bapak Ibu pengen terbang ke Bali misalkan minggu depan. Ya, takut nggak kebagian tiket, beli dari sekarang. Oke, Bapak Ibu hari ini dapat di harga 1 juta misalkan. Nah, lalu Bapak Ibu cek besok atau lusa di maskapai yang sama, jamnya sama, tanggalnya sama ya, sesuai keberangkatan Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu temukan kok harganya lebih murah. Ya, sampai yang pernah ya menemukan atau seperti ini, yang ngerasain seperti ini gitu ya. Kemarin Bapak Ibu belinya 1 juta, kalau beli sekarang kok lebih murah cuma 900 ribuan. Ya, kok bisa? Gitu ya, itu pertanyaannya. Nah, bisa jadi itu subclassnya beda atau Bapak Ibu bookingnya di saat jam kredit. Nah, jadi di maskapai itu kalau kita sebagai travel agent itu kita ada namanya harga fresh, ada namanya harga kredit. Nah, kredit ini orang banyak yang booking ya. Misalkan saya booking duluan sebelum Bapak Ibu dengan rute sama, saya dapat 900, ya saya udah ambil seatnya banyak gitu ya. Nah, Bapak Ibu beli setelah saya bookingnya dapat 1 juta. Ternyata saya 900 ribu itu nggak jadi beli, nggak jadi bayar. Artinya kan balik lagi seatnya. Sedangkan Bapak Ibu sudah bayar 1 juta. Nah, itu ada waktunya Bapak Ibu. Nah, nanti itu ada di pelatihan lanjutan ya. Untuk mengetahui harga fresh dan harga kredit gitu ya. Lanjut, ada namanya time limit lebih lama. Jadi kalau kita booking pasti ada batas waktu bayar ya. Sama halnya kalau Bapak Ibu beli di online, itu juga ada time limit. Poin berikutnya praktis single deposit. Oh, berarti TTR nanti Bapak Ibu ya. TTR nanti ya Pak, kita kalau punya sistemnya wajib deposit. Enggak wajib sih ya, tapi kalau mau ada transaksi aja deposit nggak apa-apa. Ya, dan uang deposit itu Bapak Ibu bisa terima dulu dari customer. Jadi kalau customer pesan, dia kita bookingkan dulu,
Ya, nanti dia bayar uangnya kita bisa jadikan deposit. Nah, itu simple sebenarnya. Jadi deposit ini bisa juga nggak pakai uang kita. Ya, oke kita lanjut. Dapat cashback atau komisi pasti. Kalau Bapak Ibu punya sistem Tether nanti untuk keperluan diri sendiri, dapatnya cashback atau diskon namanya. Tapi kalau Bapak Ibu melayani transaksi teman, saudara, keluarga, siapapun, ya transaksi tiket di sistem TTR via Bapak Ibu dapat namanya komisi. Artinya kalau Bapak Ibu pakai sendiri lebih hemat, ya dijual kembali itu dapat komisi Bapak Ibu. Oke, poin ke-6, bisa edit atau markup harga. Nah, ya. Oh, bisa Pak, nanti kita up harganya ya. Kebetulan saya ada teman yang punya relasi di kementerian. Itu bisa nggak kita up? Bisa. Karena kalau kementerian, corporate dan lain-lain, mereka kan pembayaran tempo ya. Itu Bapak Ibu bisa up. Nah, poin ke-7 Bapak Ibu yang paling penting, di TTR, Bapak Ibu bisa menggunakan brand sendiri nantinya. Maksudnya gimana nih Pak? Kita bisa tentukan nama travel kita. Jadi kalau kita pakai sistem Tour Travel Revolution atau TTR ini, ya jadi nama brand kita bukan namanya Tour Travel Revolution, bukan. Ya, bisa gunakan nama travel sendiri, itu menariknya. Ya, supaya nanti customer Bapak Ibu tahunya yang punya travel itu Bapak Ibu langsung brandnya. Nah, kita sebagai TTR ini hanya support sistem. Ya, jadi kalau Bapak Ibu iklankan, ngiklan, share-share ke grup, itu untuk jualan, entah itu tiket dan lain-lain, pakai nama travel sendiri. Ya, pakai bendera sendiri. Karena tujuan di awal TTR ini Bapak Ibu untuk konsep keagenan nantinya, ya tujuan kami di awal adalah untuk menjembatani siapapun yang tertarik bisnis tour travel tapi modalnya minim, modalnya terbatas, gitu ya. Karena kalau kita berdiri sendiri tadi yang ngurus PT, deposit masing-masing airlines dan lain-lain. Nah, poin ke-8 lebih lengkap. Jadi TTR ini bukan hanya menawarkan jualan tiket aja, jualan pool saja, enggak. Itu kurang lebih ada 30 unit bisnis yang bisa Bapak Ibu jalankan nantinya. Ya, dan sistem kami ini 100% Indonesia. Oke, nah sekarang saya demokan sistemnya ya. Mungkin kemarin di seminar yang kelewat ya, atau pas Bapak Ibu belum demo sistem, ada yang pulang duluan, biasanya di seminar gitu ya. Nah ini saya bantu demokan sistemnya sebentar ya. Oke, saya masuk dulu ke Chrome ya. Karena sistem kita ini web based ya. Jadi nggak perlu diinstal Bapak Ibu. Nah ini ya. Ini tampilan kita sistemnya ya. Nah di pojok kanan atas ini Bapak Ibu ada deposit. Saldo Anda. Ya, nah inilah deposit sistem. Pak, deposit ini berapa minimalnya? Minimalnya 50.000 bisa. Tapi kalau beli tiketnya harga 4 juta gimana? Ya Bapak Ibu top up lagi. Ya artinya untuk deposit itu nggak harus misalkan harus 5 juta, nggak perlu. Sesuai kebutuhan. Ya, nah ini menu utamanya nanti ada pelatihan lanjutan ya. Nah, karena kalau Bapak Ibu mendaftar di seminar gitu ya kemarin yang Bapak Ibu ikuti baik online offline, setelah mereka teregistrasi nanti ada pelatihannya lagi. Nah, nanti akan dibahas ini. Ini ada pesawat domestik, internasional, hotel, kereta api dan lain-lain. Gitu ya. Nah, nanti ada pelatihan lanjutan. Nah, kita scroll dulu ke bawah ya. Nah, ini contoh-contoh nama brand dari member-member kami. Ya. Nah, nomor 1 ada Bu Haslinawati dengan brand travelnya Awan Tour Travel. Ya, Awan Travel. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, nomor 11. Ibu Riri Fikriah. Nama brandnya apa? Riri Travel. Oh, jadi kita tentukan sendiri ya, Pak. Betul, ini yang tentukan mereka sendiri Bapak Ibu. Ya, di sistem TTR. Karena nanti begitu Bapak Ibu promosi ke customer Bapak Ibu taunya ya travelnya tuh Bapak Ibu sendiri. Nah, TTR ini support sistemnya. Oke, ini ada Dr. Fasni Halil ya, namanya Rahmatullah Nurul Travel, bebas. Ya, ini juga ada yang punya CP, namanya Pak Asep Abdurrahman dengan brand CP-nya CP Berkah Mitra Niaga. Ya, bukan berarti kalau Bapak Ibu mendaftar di TTR harus punya CP atau PT, tidak ya, perorangan pun bisa. Tapi kalau Bapak Ibu udah punya PT atau CP, gunakan nama PT CP-nya sebagai nama travel, itu boleh. Gitu ya, bebas ya. Oke, nah sekarang saya demokan tiket pesawat. Nah, mungkin Bapak Ibu seringnya beli tiket pesawat di online ya. Mungkin nanti bisa dicari perbedaannya di mana gitu ya, secara tampilan mungkin. Nah, ini tinggal kita isi aja seperti di online, di rutenya dari mana ke mana. Saya coba Pekanbaru ya.
Dari Jakarta Pekanbaru misalkan saya coba tanggal 23 Juli ya. Ini 1 kali jalan, kalau PP kita klik pulang pergi. Nah, ini tanggal pulangnya keluar. Ya. Saya sekali jalan aja untuk 1 orang. Ini logo-logo maskapai. Saya coba Lion Group. Nah, saya klik logo Lion untuk cek jadwal keberangkatan termasuk harganya. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu perhatikan di sini tampilannya apakah ada perbedaan dengan web-web online. Ya, yang Bapak Ibu beli di Traveloka, booking.com gitu ya. Oke. Nah, ini sudah keluar Bapak Ibu. Saya ambil nomor 1 aja contohnya ya biar cepat. Ini jam 5.20 pakai Lion. Nah, untuk harga promo Bapak Ibu dimulai dari kelas U ini. Nah, ini abu-abu ini Bapak Ibu yang murahnya udah habis ya. Ini saya coret merah. Yang udah habis, yang tersisa ini kelas K paling murah. Ya, kelas kilo. Untuk cek harganya Bapak Ibu klik lingkaran kecil ini. Nah, sampai harganya muncul di pojok kanan. Nah, Bapak Ibu perhatikan ada lingkaran kecil di bawah K ini angka 9, 9 itu ini angka 2. Ya. Nah, ini menunjukkan sisa seatnya Bapak Ibu. Jadi kalau sistem TTR ini, Bapak Ibu dikasih tahu sisa seatnya. Nah, ini contoh ya. Harganya Rp1.500.000 atau Rp1.502.000 per orang. Ini masih ada berapa seat di sini? Muncul 9 seat lagi. Oke. Nah, inilah travel agent. Jadi kalau Bapak Ibu travel agent tuh tahu jumlah seatnya. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada teman atau siapapun ya yang ngaku-ngaku sebagai travel agent, ya. Cara membedakannya gampang. Kalau dia benar travel agent, dia tahu jumlah seatnya. Ya, misalkan saya kan travel agent nih, masih sisa 9. Bapak Ibu tanya tiket ke saya Pekanbaru, ya. Saya infokan harganya Rp1.502.000, saya genapkan aja ya, biar gampang. Rp1.502.000. Nah, lalu Bapak Ibu bilang, oke Pak, saya mau itu pesankan 3 orang. Nah, lalu jawaban saya perhatikan nih, kalau saya travel agent beneran, baik, silakan kirim data-data penumpangnya. Nama-nama penumpangnya dikirimkan. Saya mau booking. Itu travel agent. Nah, tapi kalau saya ngaku-ngaku sebagai travel agent, jawabannya beda. Ya, begitu saya infokan harganya ke Bapak Ibu, Rp1.502.000, Bapak Ibu booking 3 orang. Oke Pak, pesan untuk 3 orang. Jawaban saya nih, sebagai yang ngaku-ngaku travel agent. Oh, untuk 3 orang ya Bu? Pak, tunggu ya, saya cek dulu. Apakah masih ada harga itu untuk 3 orang? Nah, itu bukan travel agent. Karena dia nggak tahu posisi seatnya sisa berapa. Nah, kalau pakai sistem TTR ini, Bapak Ibu tahu posisi seatnya sisa berapa. Oke, kita booking ya. Kita ini tinggal checklist aja. Nah, ini cara bookingnya sama ya. Tinggal masukkan nama penumpang. Perhatikan Bapak Ibu sebelum saya booking ya. Harganya perhatikan. 1.501.1501009. Perhatikan ya. 1.501.009. Oke. Nah, di sini seperti biasa kita tinggal masukkan nama penumpang. Ya, misalkan saya kasih namanya Andi Setiawan. Ini sesuai KTP ya. Nah, bagasi pergi kita pilih paling bawah, gratis 10 kilo ya. Oke. Nah, kalau mau nambah bagasi itu udah ada harganya. Nah, saya pilih yang gratis aja 10 kilo. Nah, di sini kalau WNI kasih KTP. Kalau penumpangnya WNA kasih paspor ya. Nah, untuk dokumennya. Oke, ini nomor KTP boleh diisi, boleh di skip. Nah, saya skip aja nomor KTP, saya langsung masukkan nomor handphone penumpangnya. Ini contoh aja ya. Nah, sekarang saya booking. Nah, booking ini kita untuk keep harga. Nah, jadi kalau kita booking, nanti dikasih time limit batas waktu tuh harganya masih berlaku untuk kita. Tapi begitu limitnya selesai Bapak Ibu, kita belum bayar, itu kan bookingannya hangus ya, cancel. Nah, nanti kalau kita booking ulang belum tentu dapat harga yang sama. Nah, itu namanya booking. Ya, dan proses booking ini nanti Bapak Ibu, itu tidak perlu ada deposit bisa booking Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya saya ya. Oke. Nah, kelebihan sistem kita Bapak Ibu langsung dapat kode booking. Nah, kalau Bapak Ibu beli di online, Traveloka dan lain-lain, untuk dapat kode booking ini, kode pemesanan, wajib bayar dulu ya. Karena setelah bayar, Bapak Ibu dapat kode booking ini dikirim ke email Bapak Ibu sebagai tiket resminya. Oke? Dan limitnya Bapak Ibu, ya ini limitnya 15 Juli hari ini ya. Besok pagi ya.
Nah, limitnya jam setengah 3 pagi. Nah, sekarang itu limitnya. Kalau saya sekarang ya posisi rekaman video ini, saya rekam itu di jam 3 sore. Maaf, jam 2. Jam 2 sore. Ya, limitnya itu setengah 3 pagi. Berapa jam ke depan? Ya, lebih dari 5 jam ya. Nah, limitnya lebih panjang. Kalau di online itu 1-2 jam limit selesai. Nah, inilah kelebihan sistem travel agent ya atau TTR. Time limit lebih panjang. Lalu harga. Sebelum saya booking 1501.009. Setelah booking berapa? 1501.009. Sama harganya? Sama. Tidak kena biaya pemesanan. Nah, kalau di online Bapak Ibu diingat-ingat lagi yang sering beli tiket di online, setelah Bapak Ibu booking, ya, cek harga dengan harga yang dibayarkan itu pasti ada selisihnya. Misalkan belinya 1 juta, bayarnya 1.015.000, 1.020.000 itu pasti karena dikenakan biaya pemesanan. Ya, nah ini bedanya. Jadi bisa kita simpulkan beli di TTR harganya lebih murah karena tidak kena biaya pemesanan, gitu ya. Oke, nah ini kita sebut sistem manual Bapak Ibu. Ya, nah manual ini kalau Bapak Ibu cari tiket, ada yang beli tiket via Bapak Ibu lakukan yang saya lakukan. Ini contohnya. Nah, tapi masalahnya kalau misalkan customer Bapak Ibu belinya dini hari, ya, dia nanya ke Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ya taruhlah jam 12-an masih buka HP, lalu masuk WA-nya dari customer Bapak Ibu ini, temen ya cari tiket, nah maka Bapak Ibu lakukan hal yang ini. Oke, nah tapi kalau Bapak Ibu ngantuk, ya pengen istirahat, berarti Bapak Ibu nggak layani transaksi, otomatis nggak dapat komisi. Nah, kita punya solusinya Bapak Ibu, kita punya namanya web autopilot di TTR. Nah, jadi begitu ada customer Bapak Ibu tanya di luar, ya istilahnya jam Bapak Ibu pengen istirahat gitu ya. Nah, Bapak Ibu arahkan ke website masing-masing. Nah, nanti Bapak Ibu contohnya seperti ini punya website salah satu merchant kita namanya Raden Go Travel. Kita sebut ini web autopilot. Ya, mungkin di seminar juga dijelaskan ya, cuman mungkin belum rinci atau Bapak Ibu nggak ikut sampai sini gitu ya. Nah, jadi website ini itu bisa jualan sendiri tanpa Bapak Ibu terlibat. Nah, contoh ya, Bapak Ibu tanya tiket ke saya, Pak, cekan tiket ke Surabaya dong paling murah tanggal 17 Juli misalkan. Oke, nah saya mau istirahat nih, saya langsung ngasih website saya. Misalkan website saya itu domainnya ini ya, Raden Go Travel. Nah, saya langsung WA ke Bapak Ibu. Oke, untuk cek tiket langsung masuk ke website saya ya, ini www.radengotravel.com. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu masuk ke sini, ini tampilan yang Bapak Ibu dapati. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih kan. Nah, saya setelah ngasih domain ini, alamat web saya tidur. Nah, langsung Bapak Ibu pilih Jakarta Surabaya misalkan tanggal 17. Habis itu cari jadwal. Ini yang cari siapa? Bapak Ibu sendiri. Nah, jadi saya nggak melayani transaksi Bapak Ibu ya. Ini autopilot seperti Bapak Ibu cek di Traveloka, Booking.com ini sama cara kerjanya seperti itu. Nah, cuman web ini punya Bapak Ibu nantinya. Oke? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini ada Lion, ya kita ke bawah ada Citylink, ada Batik Air, ya. Lalu ada Pelita. Nah, jadi customer ini bebas pilih. Ya, kita kan sudah istirahat. Nah, misalkan dia pilihnya ini aja nih. Pakai Lion. Ya, berangkatnya jam 9, tibanya 10.35. Nah, ada harga coret di sini Bapak Ibu. Ya, harga resmi 1.159.009 dicoret menjadi 1.149. Harganya diturunkan. Ya, Rp1.000 kan? Jadi Bapak Ibu cukup bayarnya ini. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang turunkan harga ini? Ya, siapa yang turunkan harga ini? Yaitu saya sebagai pemilik web. Oh, Pak, nanti kalau saya gabung dengan TTR yang dapat web autopilot ini, ya, yang punya website autopilot ini, saya bisa atur harga yang muncul ya Pak, betul. Bapak Ibu bisa turunkan dan naikkan. Nah, cuma nanti ada syarat ketentuan. Contoh ya, ini kan diturunkan. Misalkan Bapak Ibu beli jadinya dapat harganya ini yang dicoret 1.159.009. Bapak Ibu bayar ini. Nah, misalkan komisi saya dapat 30.000 dari web ya, 30.000 misalkan. Oke. Nah, ini kan dicoret. Ternyata Bapak Ibu dealnya bayarnya hanya ini 1.149. Maka komisi yang saya terima ya sebagai pemilik web ini berkurang menjadi 29. Loh kok berkurang Pak? Ya karena ini saya turunin kan. Jadi kalau kita turunin harganya itu
memakan komisi kita, mengurangi komisi kita Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu naikkan harganya, Bapak Ibu up, dapat komisinya double. Ya, dari komisi asli dapat dari webnya plus biaya yang kita up. Contoh ya. Ini saya up 10.000 aja. Jadi yang muncul nanti harganya 1 juta ya, pas Bapak Ibu beli 1 juta 160. Nah, saya up 10.000 ya. 909. Nah, Bapak Ibu beli harga ini. Maka komisi yang saya terima jadi berapa? 40.000. Nah, dari mana 40.000 Pak? Nah, 30.000 dari web plus 10.000 dari kita up. Nah, dapatnya 40.000. Ini web autopilot Bapak Ibu. Keren apa keren banget? Ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa punya web autopilot seperti ini. Jadi kalau ada teman-teman kita yang meragukan kita punya travel gitu ya, apalagi Bapak Ibu beli paket di Tether yang dapat web ini, tinggal tunjukkan ke mereka. Ya, oh kamu nggak yakin saya punya travel? Oh, nih cek aja beli tiket di website saya ya, www. Nama domain Bapak Ibu tentukan sendiri ya nama travelnya apa .com. Misalkan saya punya ini, ya buka aja nih www.radengotravel.com. Oke, beli di sana lagi ada diskon. Wih menarik gitu ya. Orang pas cek, oh iya benar travel agent nih punya web gitu ya. Webnya ini juga otomatis ya, jadi nggak ada operator yang layanin. Ya, jadi webnya ini bekerja otomatis. Begitu orang order nanti tinggal klik pesan Bapak Ibu di sini. Begitu klik pesan, mereka order, mereka bayar di website kita, mereka customer ini ya, customer ini dapat tiketnya, kita dapat komisinya. Clear. 24 jam nonstop dan enaknya punya autopilot ini Bapak Ibu nggak perlu deposit. Nah, jadi nggak ada depositnya. Nah, itu dia Pak pertanyaan saya. Orang kan yang beli tiket beda-beda. Misalkan nih, saya persiapkan deposit di autopilot 1 juta. Ternyata beli tiketnya 10 juta itu gimana sisanya? Nah, nggak ada deposit di autopilot ini. Ya, jadi orang bebas dia mau beli tiket yang 7 juta atau mau yang 15 juta atau bahkan yang 700.000. Bapak Ibu nggak perlu deposit. Ya, dan satu lagi Bapak Ibu nggak perlu gaji karyawan. Nah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sementara misalkan lagi ngebangun usaha tour travelnya sendiri dulu, nggak apa-apa. Ya, sambil kerja misalkan Bapak Ibu lagi repot ada meeting, ada ketemuan klien gitu ya, nggak bisa ditinggal atau sembaring Bapak Ibu buka handphone, arahkan aja ke web. Pak, ada yang chat nih teman Bapak Ibu atau kontak di Bapak Ibu. Tolong cekkan tiket. Nah, Bapak Ibu langsung copy paste aja. Ya, Bapak Ibu udah simpan. Kalau di WA itu kan ada namanya balas cepat ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan WA bisnis. Langsung ke balas cepat tinggal garis miring web. Udah, itu udah Bapak Ibu setting. Ada yang nanya tiket garis miring web, udah langsung kekirim. Web itu ada alamatnya, nanti ada settingannya. Nah, itu semua nanti ada di pelatihan lanjutan ya. Oke, ini kita sebut web autopilot. Keren ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira berapa modalnya bikin website seperti ini? Nah, pasti luar biasa besar gitu ya. Karena Bapak Ibu punya PT dulu, bukan hanya webnya ya. Bukan bikin web selesai, bukan punya PT dulu Deposit Airlines, baru bisa terjadi seperti ini. Ya, dan ini dibuatkan IT. Ini prosesnya panjang. Ya, nah di Tether Bapak Ibu kabar baiknya, Bapak Ibu bisa dapat web ini, ya, itu dengan 0 rupiah. Tapi syarat dan ketentuan berlaku, karena ini bagian dari bonus nanti. Ya, di seminar mungkin sudah dijelaskan, ini saya jelaskan lagi, mungkin ini lebih detail. Ya, oke lanjut. Nanti Bapak Ibu untuk tur umroh hajinya ada namanya sistem Safaria. Nah, cara kerja Safaria seperti apa? Sama kayak autopilot. Kita udah siapkan banyak-banyak tur di sini, ada yang ke Hong Kong ya, ke China, Turki dan lain-lain, umrohnya juga banyak, hajinya juga ada, ya. Nah, brosur-brosur ini tinggal Bapak Ibu share aja ke kontak-kontak grup, ya ke media sosial. Nanti kalau ada yang order, Bapak Ibu dapat notif ke WA dari Saparia. Nah, ini menarik, ya. Jadi web autopilot dan Saparia ini Bapak Ibu cukup sebar linknya, ya. Ada yang beli dapat komisi. That's it Bapak Ibu, ya. Simple, gitu ya. Kalau manual tadi. Nah, kalau manual ini ada beberapa paket nanti ya yang dijelaskan nanti ya. Itu nggak dapat web, jadi harus manual. Ya, dan harus ada manual kenapa? Karena kalau nanti webnya tiba-tiba lagi update server, orang nggak bisa beli dari web kita bisa layani secara manual. Nah, itu fungsinya sistem, ada yang manualnya Bapak Ibu. Oke? Nah, ini contohnya kurang lebih sistemnya ya, yang nanti Bapak Ibu bisa dapatkan. Dan ini nanti ada pelatihan khususnya lagi ya, setelah Bapak Ibu bergabung sebagai merchant atau member TTR Group. Ya, oke, selanjut lagi ke slide Bapak Ibu ya.
Saya back lagi ke slide, saya selesaikan. Ya, saya merangkum aja ya. Kalau detailnya di seminar panjang, bisa 5 jam. Nah, ini saya usahakan sesingkat mungkin ya, tapi detail gitu ya. Pastikan Bapak Ibu nggak terlewat untuk ngelihat rekaman ini ya. Baik yang sudah ikut seminar online maupun offline, bisa putar rekaman ini lagi. Untuk meyakinkan lagi. Ya, untuk mendapatkan info lebih detailnya lagi. Kita lanjut ya. Oke. Dan ini untuk sistem pengiriman paket dan dokumen atau ekspedisi. Nah, ada kurir COD, instant someday ya. Bedanya apa Pak dengan sistem atau kita jadi ekspedisi biasa? Nah, bedanya di sini Bapak Ibu. Ya, di sistem ini multi ekspedisi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek ongkir bersamaan ya, misalkan antara JNT, si cepat gitu ya. JNT, JNE, si cepat, Ninja dan lain-lain. Nah, contohnya nanti di sistemnya tampilannya seperti ini. Nah, menarik ya. Jadi begitu orang kirim paket ke kita kasih beberapa opsi ekspedisi yang tersedia di sistem. Nah, ini contohnya ya, ada ID Express, ada si cepat, ada JNT, ada SAP, Ninja, JNE, NCS, dan lain-lain. Ya, artinya kalau Bapak Ibu sudah bisa multi ekspedisi seperti ini, bisa ngasih ongkir termurah oleh customer. Dan menarik ya, customer biasa datang ke ekspedisi, ke JNE misalkan, dia hanya bisa ongkir ceknya JNE aja. Begitu dia tanya, misalkan Bapak Ibu deh datang ke ekspedisi JNE, ditimbang paketnya, ya, diinfokan harganya, lalu Bapak Ibu coba tanya, Mas ini kan JNE, ya, Mbak ini kan JNE, bisa nggak saya tanya kalau JNT atau si cepat berapa ongkirnya? Nggak bisa. Ya Bapak Ibu dikembalikan paketnya disuruh kirim ke konternya si cepat atau JNT, nggak bisa di situ, dia khusus JNE. Nah kalau di kita, orang kirim paket ke kita Bapak Ibu, kita bisa cek ongkir beberapa ekspedisi sekaligus. Keren nggak Bapak Ibu? Keren banget. Ya. Nah nanti setelah Bapak Ibu pilih ekspedisi yang sudah dipilih mereka, nah Bapak Ibu nanti dapat resi seperti ini. Ya dapat resinya. Pak tadi komisinya ada nggak? Ada. Nah di saya balik lagi ya, ini komisinya nih, cashbacknya nih. ID Express tuh 15% per kilo ya. Nah ini cashbacknya kelihatan. JNT itu 12%. Ya, SAP 12%. Ya, udah ada, nanti di sini ada komisinya. Oke, setelah Bapak Ibu tentukan mereka mau apa, langsung keluar resi pengiriman. Nah ini JNE, ini JNT. Nah nanti Bapak Ibu print ya, print ditempel di paketnya. Setelah itu dikemanain Pak? Paketnya kan di saya nih sebagai merchantnya multi ekspedisi. Saya harus kemana nih Pak? Kirim paketnya enggak? Bapak Ibu tunggu aja di tempat Bapak Ibu. Nanti kurirnya itu pick up ke tempat Bapak Ibu. Misalkan sehari Bapak Ibu ada 3 pengiriman. JNE 1, si cepat 1, JNT 1. Nah berarti ada 3 kurir yang nanti ke tempat Bapak Ibu untuk ngambil tiap paket-paketnya. Ya, jadi nggak perlu Bapak Ibu kemana-mana. Oke, ini contoh cara kerja multi ekspedisinya. Oke, nah kita lanjut ya ke fasilitas member kalau Bapak Ibu bergabung. Ya, ini saya ulangi lagi ya. Oke, yang pertama, nanti ada namanya virtual account. Yang dimana virtual account ini kita kerjasama dengan Bank Permata. Ya, begitu orang transfer ke virtual account kita, yang muncul di M-Banking-nya mereka, ATM-nya mereka begitu transfer ke Permata gitu ya, itu bisa menggunakan nama travel kita. Nah ini bagus banget Bapak Ibu. Karena kalau kita bikin rekening PT harus punya PT kan. Nah kalau ini nggak perlu Bapak Ibu nggak punya PT, cukup bikin virtualnya aja di TTR nanti, Bank Permata. Begitu orang transfer ke virtual Bapak Ibu, yang muncul bukan nama Bapak Ibu, tapi nama travel masing-masing. Oke, lalu ada pelatihannya. Ya kita ada online dan offline. Nah kalau online itu kita ada hari Rabu dan Sabtu. Nah, kalau offline Bapak Ibu datang ke kantor kita, gitu ya. Atau di tempat seminar. Biasa habis seminar itu ada workshop. Wah, Pak, kemarin saya ikut seminar, tapi saya nggak daftar langsung, Pak. Saya daftar setelah workshop. Nah, ini saya baru mau gabung. Kan workshopnya udah ketinggalan ya. Itu gimana Pak ikutnya? Bisa ikut online dulu sambil menunggu jadwal offline di kota Bapak Ibu lagi. Nah, itu gampang, simpel. Ya, nanti pasti ada acara lagi di kota Bapak Ibu. Kita ada acara seminar dan workshop. Bapak Ibu nggak perlu ikut seminarnya lagi. Karena kan bayar tiket masuknya kan, kalau offline. Nah, Bapak Ibu ikut workshopnya saja. Ya, oke. Oke. Ya, jadi kalau yang jadwalnya tiap hari, adanya di mana Pak? Di kantor pusat. Di Jakarta deh ya.
Nah, Senin sampai Jumat insya Allah ada, Bapak Ibu janjian H-1 dengan trainernya. Gitu ya. Atau sponsor Bapak Ibu. Nah, sponsor itu yang mendaftarkan ke TTR ya. Nah, langsung buat janji dengan mereka. Oke, ini pelatihannya ya. Lalu sertifikat, ya bagi Bapak Ibu, ya nanti yang masih ada pertanyaan, Pak, kalau saya buka TTR nanti ada yang tanya-tanya tentang izin gimana? Nah, sudah kita siapkan sertifikat. Jadi kalau ada yang datang ke tempat Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu buka tempat ya, atau di rumah, ada yang datang nih ngaku-ngaku dari Dinas Pariwisata, dari pemerintahan setempat, ya. Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu travel agent ya? Bapak Ibu jawab iya. Izinnya mana? Nah, Bapak Ibu bingung tuh kalau nggak ada punya pegangan kan? Nah, ini kita kasih pegangan, ya Bapak Ibu tunjukkan, iya Pak, saya travel agent cuma nggak berdiri sendiri. Saya di bawah Tour Travel Revolution ini sertifikat. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan nama brand travel Bapak Ibu seperti itu Berkah Tour Travel atau menggunakan nama Bapak Ibu sendiri sebagai ownernya. Bebas. Lalu ada acara MGS, Meet and Greet Sharing, ini setiap Selasa Bapak Ibu. Ini sharing member tiap Selasa. Ya, ini rutin diadakan ya, termasuk marketing dan lain-lain dibahas di acara MGS ini. Oke. Nah, ini paket bisnis yang ditawarkan kemarin. Ya, mungkin ada beberapa yang masih Bapak Ibu banyak pertanyaan di sini pasti ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin bergabung di TTR, kita siapkan itu ada 3 paket bisnis. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tergabung sebagai agen kita, distributor atau cabang kita. Bedanya apa, Pak? Nah, sama-sama dapat sistem yang saya demokan tadi. Ya, tampilan sistem itu sama semua. Lalu kenapa ada 3 paket? Yang bedakan komisi. Kalau Bapak Ibu sebagai agen dapat komisinya, sharing profitnya ya, 60% dari NTA. NTA itu apa Pak? Singkatan dari net to agent. Net to agent itu apa Pak? Komisi yang diberikan oleh vendor. Contoh ya, misalkan harga tiket 1 juta. Bukan berarti Bapak Ibu agent dapat 60% dari 1 juta, bukan ya. Nah, dari 1 juta itu misalkan komisinya 100.000 Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu terima ya 60.000. Nah, 40.000-nya sisanya itu ke TTR. Jadi kita sharing profit pembagiannya 60-40 kalau sebagai agen. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai distributor dapat 75%. Kalau dari 100.000 tadi berarti Bapak Ibu lebih besar, 75.000. TTR dapatnya 25.000. Jadi pembagiannya 75-25 kalau sebagai distributor. Lanjut, kalau sebagai cabang ya Bapak Ibu dapatnya 90%. Berarti berapa? 90.000. Kalau dari 100.000 tadi ya. Jadi pembagiannya 90-10 kalau sebagai cabang. Oke, dapat training system baik online maupun offline ya. Online itu berarti seminggu 3 kali, Selasa, Rabu, Sabtu jadwalnya. Nah, kalau offline Bapak Ibu, khusus yang datang ke kantor TTR tadi yang di Jakarta, itu janjian H-1 dengan trainernya. Ya, dan Bapak Ibu bisa request, misalkan nggak mau digabung nih dengan yang lain, supaya private gitu ya. Karena metode Bapak Ibu mungkin cara belajarnya beda, itu tinggal request aja ke trainer. Pak, saya mau training misalkan besok, kira-kira bisa nggak Pak kalau saya private nggak mau dicampur sama peserta lain? Nah, nanti dijadwalkan nama si trainernya gitu ya. Nah, kalau online pasti dicampur ya. Tapi kalau online bisa nggak Pak private juga online? Bisa aja. Ya, cukup info seperti tadi. Ya, karena kita mengikuti metode belajar Bapak Ibu ya. Karena kan metode belajar ini beda-beda tiap orang ya. Ada juga yang digabung oke berjalan, ada juga yang harus sendiri aja. Nah, jadi metode itu dia banyak tanya, habis itu harus kita jelaskan. Itu banyak metode-metode untuk pelatihan. Ya mungkin cara tercepat untuk Bapak Ibu cepat mengerti itu masing-masing beda. Oke? Lanjut. Nah, untuk umroh komisinya Bapak Ibu, ya dari vendor biasanya kita dikasih 3 juta per jamaah. Nah, kita tinggal bagi kalau Bapak Ibu agen dapat 60% dari 3 juta. Berarti sekitar 1,7 juta per jamaah. Kalau agen. Kalau distributor berarti berapa? 2,2 juta per jamaah, 75%-nya. Nah, kalau cabang kisaran 2,8 sampai full 3 juta per jamaah. Nah, ini kita ambil dari umroh yang reguler yang harganya itu sekitar 30 jutaan. Ya. Kalau harganya misalkan promo, harga umrohnya itu misalkan 25 juta ke bawah, itu komisi menyesuaikan ya. Nah, jadi artinya nggak dapat besarannya seperti ini. Itu ada lagi perhitungannya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini perbedaan agen dan distributor, Bapak Ibu perhatikan. Distributor, Bapak Ibu bisa menerima pendaftaran agen TTR. Nah, karena nanti dalam perjalanan Bapak Ibu kita nggak tahu ya. Misalkan Bapak Ibu udah gabung nih sebagai member TTR.
Ya, paket apapun, entah itu agen distributor cabang misalkan. Nah, Bapak Ibu kan posting ya di media sosial atau status WA, udah mulai jualan tuh. Brosur tur kita dinaikkan, umrohnya dinaikkan. Yuk yang mau pesan tiket bisa order ke saya ya. Status-status seperti itu. Nah, tiba-tiba di kontak WA atau di media sosial ada yang chat Bapak Ibu nih, teman Bapak Ibu. Ya, chatnya biasa seperti ini. Sekarang bisnis apa? Nah, Bapak Ibu kebetulan kan sekalian promosi nih. Oh, sekarang saya punya tour travel nih. Nah, dan lengkap sih, ada tiketingnya, ada turnya, umrohnya, boleh ya. Nanti kalau ada mau perjalanan atau saudara teman-temannya bisa order ke saya. Nah, nanti gampang dia ada komisinya. Infonya seperti itu. Nah, tapi balasannya Bapak Ibu, orang yang kita infokan balasannya seperti ini. Menarik ya. Gimana sih caranya buka travel kayak gitu? Saya juga mau dong. Nah, kalau Bapak Ibu distributor, tinggal Bapak Ibu infokan, oh mau daftar sebagai agen, bisa daftar ke saya. Nah, itu kalau distributor. Kalau agen gimana? Nggak bisa daftarkan agen. Ya. Nah, dan ini artinya Bapak Ibu dapat juga 100% dari pendaftaran agen. Ya. Dan distributor ini Bapak Ibu ya, proses pengembangan keagenan ini itu juga tidak diwajibkan. Nah, jadi bukan berarti Bapak Ibu distributor dituntut selalu dapat agen, enggak. Ya, mungkin ada juga Bapak Ibu yang ambil distributor fokus ke transaksi produk kayak tiketing, paket tur. Kenapa pilih distributor kebanding agen? Kalau nggak ada niatan misalkan untuk daftarkan agen lagi, karena komisinya lebih besar. Itu pilihan Bapak Ibu. Ya, artinya kalau distributor ada yang mau daftar agen, Bapak Ibu bisa terima tanpa Bapak Ibu arahkan ke TTR pusat karena Bapak Ibu dapat 100% dari pendaftaran agennya nanti. Oke? Nah, itu kalau distributor ya. Di sini punya peluang bisnisnya yaitu ya membantu pengembangan sistem keagenan TTR. Dan kita kasih berapa komisinya? 100%. Oke, kalau cabang lengkap ya bisa daftarin agen plus distributor dengan benefit sama 100%. Ya. Oke, nah lalu passive income. Bagi Bapak Ibu yang mendaftar distributor, oke, dan tertarik untuk konsep keagenan, artinya Bapak Ibu menjalankan konsep keagenan kita, maka setiap agen yang Bapak Ibu daftarkan dan mereka transaksi di sistem kita, Bapak Ibu dapat 15% passive income-nya. Ya, dari mana 15%? Selisih NTA. Bapak Ibu kan distributor 75, agen 60. 75 dengan 60 selisihnya berapa? 15. Contoh nih, misalkan saya distributor, Bapak Ibu agen saya. Oke? Nah, Bapak Ibu transaksi tiket dapat 60% kan 60.000, misalkan komisinya 100.000. Sisa berapa tadi? 40.000. Harusnya 40.000 ini ke TTR pusat. Ya, karena pembagian 60-40. Nah, by system ternyata Bapak Ibu didaftarkan oleh saya. Saya distributor nih, yang daftarkan saya. Nah, berarti saya dapat 15%. Jadi hitungannya dari 100.000, 60% ke Bapak Ibu yang transaksi, 15% ke saya sebagai distributor Bapak Ibu yang mendaftarkan, 25 ke TTR. Jadi pembagiannya 60, 15, 25 itu 100% atau 100.000. Ya, jadi intinya bukan komisi agen yang dikurangi, melainkan komisi yang untuk TTR-nya dikurangi. Kalau dari agen dikurangi, ya misalkan kalau Bapak Ibu daftarnya ke saya karena saya distributor, komisi Bapak Ibu transaksi nggak dapat 60%, dikurang 15. Berarti sisa berapa tuh? Ya, sisa sekitar 45% ya. 60 sekitar 55%. Ya. Nah, itu rugi Bapak Ibu kalau daftarnya via distributor. Nah, tapi ini ya, Bapak Ibu daftar via distributor pun nggak masalah. Nah, karena distributor ini passive income-nya diberikan oleh TTR. Harusnya TTR 40% kan? Ya, dikurangi 15. Gitu ya. Jadi TTR cuma dapat berapa? 25% saja dari transaksi agen kita. Nah, kita kebagian. Nah, dan passive income ini nggak akan berlaku, nggak akan bisa didapatkan kalau Bapak Ibu nggak punya agen. Nah, jadi ini pilihan kalau Bapak Ibu distributor. Ya, kalau distributor Bapak Ibu pilihannya ke transaksi dapat komisi aktif income aja, 75% itu namanya aktif income. Setiap Bapak Ibu jualan tiket, paket, tur itu ada komisi, namanya aktif income. Nah, tapi kalau Bapak Ibu jalankan konsep keagenan TTR, Bapak Ibu dapat 15% dari setiap agen yang didaftarkan dan mereka transaksi. Itu syarat passive income ya. Punya agen dan agennya transaksi. Gitu ya, itu syarat punya passive income. Oke, kita lanjut. Nah, kalau untuk cabang Bapak Ibu, ya, ada komisi 50% dari pengembangan atau pendaftaran cabang. Misalkan Bapak Ibu ambil cabang nih,
Ya di Jakarta Pak, saya punya teman Pak mau kembangkan konsep keagenan TTR juga Pak. Dia pengen buka ya cabang TTR di Aceh misalkan. Ya atau di Malang, Surabaya misalkan ya. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai cabang nanti dapat 50% dari pendaftaran cabang mereka. Oke? Itu kalau cabang. Lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai cabang, pasif income-nya lebih besar. Dari agen, Bapak Ibu mendaftarkan agen itu dapat 30%. Dari mana ke 30%? Simple, dari MTA. Bapak Ibu 90, agen 60. 90, 60 selisihnya berapa? 30%. Nah, kalau Bapak Ibu mendaftarkan distributor, dapatnya 15 sebagai cabang. Karena 90 dengan 75. Itu namanya passive income. Nah, cabang, ada lagi namanya multi passive income Bapak Ibu. Ini yang lebih dahsyat ya. Nah, ini harus saya kasih contoh karena nanti cabang ini mendapatkan passive income bukan hanya dari member yang didaftarkan langsung oleh si cabang, tapi juga dapat dari agen-agennya si distributor cabang tersebut. Wah, itu gimana Pak penjelasannya? Oke, ini Pak saya kasih contoh ya. Misalkan saya Sony ya mendaftarkan ya saya sebagai cabang ya. Nama saya Sony Bapak Ibu yang saat ini rekam ini. Saya Sony sebagai cabang. Nah, lalu saya mendaftarkan teman saya misalkan Andi sebagai distributor saya Andi. Oke? Nah, tanpa pengetahuan saya, Andi ini mendaftarkan temannya. Misalkan namanya Budi. Nah, Budi ini agennya si Andi. Oke, singkat cerita ya, Budi ini transaksi tiket. Andi dapat dong 15%. Nah, saya sebagai cabangnya dapat atau tidak passive income dari transaksinya si Budi. Karena yang pertama, Budi ini saya nggak kenal. Yang kenal kan Andi distributor saya ya. Yang kedua, yang prospek menjelaskan konsep TTR ini sampai dengan bergabung dan uang registrasinya dibayarkan ke Andi, bukan ke saya. Apakah saya dapat passive income-nya? Jawabannya dapat Bapak Ibu. Oh, dari mana Pak? Kan Bapak nggak kenal dan lain-lain. Dari mana? Selisih MTA. Ya, jadi kalau Budi ada transaksi 10 tiket, ya dia dapat 60.000 kali 10, 600.000 misalkan. Andi distributornya dapat 15% kali 10, 150.000. Nah, saya sebagai cabang juga dapat 150.000. Karena bagi saya cabang yang transaksi itu si Andi. Ya, pembagiannya 15%. Gitu ya. Karena bagi saya sebagai cabang yang transaksi Andi. Gitu ya. Nah, saya dapat 15%. Jadi Andi dapat 150.000, saya dapat 150.000. Gitu ya. Oke, misalkan Andi dapatnya 10.000, saya juga dapat 10.000. Cuma bedanya Andi kenal, saya tidak. Gitu ya. Nah, itulah cabang spesialnya Bapak Ibu. Multi passive income. Bukan hanya dari agen yang didaftarkan langsung oleh si cabang, tapi juga dari agen-agen yang didaftarkan distributor. Pak, tapi kok tulisannya di situ kalau agen 30%, Bapak jelaskan tadi 15%. Ya 30% ini kalau cabang saya daftarkan Budi langsung, nggak ada Andinya. Ya Budi daftar langsung ke saya dapat 30% kalau Budi transaksi. Tapi ini case-nya, yang daftarkan Budi itu bukan saya, bukan cabang, tapi distributor si Andi. Ya makanya harus berbagi 15%-nya ke Andi saya. Ya, kecuali Budi daftar langsung ke saya dapat 30%. Itu bedanya. Oke? Nah, itu namanya multi passive income cabang. Nah, jadi kalau saya cabang Bapak Ibu, ya, saya bisa bikin seminar kewirausahaan seperti Bapak Ibu ikut seminar kemarin secara offline atau online, atau saya adakan misalkan penawaran MPP. Itu bisa dilakukan saat ini baru cabang ya. Pak, saya punya kenalan nih Pak di kementerian ini. Bisa Pak kita masukkan MPP-nya nih? Saya banyak kenalan Pak di sana. Nah, Bapak Ibu wajib jadi cabang. Ya, karena yang bisa menjalankan pelatihan MPP yang masa persiapan pensiun, workshopnya itu saat ini masih cabang. Ya, distributor belum bisa. Walaupun distributor bisa daftarkan agen. Ya, jelas sampai sini ya. Dan cabang nanti Bapak Ibu ada workshop cabang ya di tempat masing-masing. Oh, berarti kita disamperin ya Pak. Saya mau buka di Malang nih Pak. Nah, nanti kita workshopnya di Malang. Sekalian Bapak Ibu grand launching bikin seminar di Malang. Nah, pertanyaan Pak, misalkan saya di Malang buka cabang nih, saya mau bikin seminarnya misalkan di Semarang, bisa nggak? Di Padang bisa nggak? Di Pontianak bisa Pak? Bisa, seluruh Indonesia bisa. Jadi kalau Bapak Ibu buka cabang di kota A, mau dikatakan di seluruh kota Indonesia silakan. Bebas, tidak ada zonasi untuk buat seminar. Oke? Dan ini untuk harga publishnya ya.
Jadi kalau Bapak Ibu yang saksikan rekaman ini, pasti kemarin dapat penawaran spesial di seminar-seminar ya. Nah, saya nggak perlu sebutkan penawarannya berapa, tapi kalau Bapak Ibu lupa bisa WA ke nomor saya. Nanti saya sesuaikan Bapak Ibu ikut event di mana ya. Oke, nah ini harga publishnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendaftar tidak via seminar, agen kita jual 7 juta. Nah artinya Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu distributor ini kan benefitnya income 100% dari pendaftaran agen. Oh oke Pak, baru ngeh saya Pak. Berarti kalau saya punya teman daftar sebagai agen, dia bayar 7 juta misalkan harga normal. Berarti uang 7 jutanya 100% masuk ke saya Pak sebagai distributor. Betul. Itu yang dimaksud 100% dari pendaftaran agen. Ya. Wah, menarik Pak kayak gini Pak ya. Bisa cepat balik modalnya ya. Iya, kalau distributor. Tapi kalau agen nggak bisa seperti ini ya. Nah, ini artinya income 100% dari pendaftaran agen ini. Misalkan Bapak Ibu jualnya harga publish 7 juta, nggak ada promo dari Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, maka uang 7 jutanya masuk ke Bapak Ibu langsung. Oh, kalau gitu berarti karena 100% Pak, dia bisa dong transfernya ke rekening saya, nggak harus ke TTR dulu Pak, kelamaan nanti. Iya, langsung direct aja transfernya ke rekening distributor. Ya, jadi nggak perlu lapor-lapor ke TTR, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, nanti di training cara buat sistemnya gimana untuk agennya. Nah, itu ada di pelatihan nanti. Oke? Nah, ini ya. Clear ya di sini ya, dimaksud income 100% ini. Ya. Nah, sekarang distributor berapa sih Pak kalau harga publishnya? Karena di seminar saya dapat harganya oke kayaknya kemarin. Nah, ini ya, publish 30 juta Bapak Ibu. Oh, di seminar saya dapatnya nggak segitu Pak. Ya, kalau Bapak Ibu gabung selamat. Bapak Ibu dapat penawaran khusus. Ya, kalau publish ini harganya 30 juta. Ya. Nah, ini keanggotaannya seumur hidup, sekali bayar dan tanpa biaya maintenance. Jadi nggak ada perpanjangan distributor atau agen tiap bulan, tiap minggu, tiap tahun, nggak ada. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau cabang harga publishnya 325 juta. Wah, mahal ya Pak. Nah, dan ada perpanjangan notaris per 5 tahun. Bayar lagi 50% dari 325. Ini harga publish ya. Nah, ini kalau cabang. Ya, nah cuman cabang benefitnya banyak. Bisa bikin seminar, bisa pengajuan program MPP, multi passive income. Ya, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Gitu ya. Dan bisa daftarkan agen dan distributor juga gitu kan. Nah, ini luar biasa cabang. Ya. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang baru-baru ikut seminar dan setelah melihat rekaman ini lebih detail, lebih jelas gitu ya. Boleh Bapak Ibu bisa hubungi sponsor atau misalkan Bapak Ibu lupa bisa menghubungi nomor saya langsung. Ya, misalkan mau tanya lagi lebih detail untuk meyakinkan Bapak Ibu lagi atau membantu Bapak Ibu untuk memilih. Pak, saya cocoknya agen distributor atau cabang ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dulu dengan saya langsung. Gitu ya. Karena masing-masing dari Bapak Ibu itu nanti punya bisnis plan yang beda-beda. Ya. Nah, pasti Bapak Ibu gabung ke TTR, pilih paket keagenan. Bapak Ibu plannya apa nih? Kalau hanya sekedar transaksi aja, tiket, jualan pulsa, agen cukup. Tapi kalau Bapak Ibu dikira-kira banyak relasi, wah minimal distributor nih Pak saya. Ya kalau saya masuk distributor, ya kemungkinan 5-10 orang teman saya pasti gabung nih, tertarik juga dengan konsep multi bisnis TTR. Nah itu namanya bisnis plan. Dan semua orang bisnis plan-nya beda-beda. Makanya Bapak Ibu bisa konsultasi langsung, ya ke nomor saya boleh. Berapa Pak nomornya ini ya? Nah ini nomor saya. Nah, silakan Bapak Ibu catat. Ya, nanti bisa WA ke saya. Saya dengan Sony Hardiansa, ya. Saya langsung dari TTR Pusat Jakarta, gitu ya. Ada WhatsApp dan Telegram, cuman saya aktifnya di WhatsApp ya. Nomor saya di 0821 1298 5599. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa konsul dulu ke saya untuk merekomendasikan paket yang terbaik dari ketiga tadi ya, entah itu agen, distributor dan cabang. Nah, Bapak Ibu bebas. Mungkin Bapak Ibu berpikir dari segi finansial dan dari keuangannya, Bapak Ibu mungkin sanggupnya ke agen, next juga bisa, misalkan dari agen bisa nggak Pak saya upgrade ke distributor nanti kalau saya punya rezeki lagi, silakan bisa. Ya, nah dan mungkin dari segi bisnis plan, ya. Tapi kalau Bapak Ibu tanya ke saya, Pak dari agen distributor cabang tadi, paket mana yang direkomendasikan atau best sellernya Pak di TTR ini? Saya jawab distributor. Distributor itu tengah-tengah ya. Jadi agen dan cabang tengah-tengah distributor. Ya, dan salah satu benefitnya bisa daftarkan agen baru. Nah, karena ini nggak menutup kemungkinan ya. Ya, karena ini testimoni dari beberapa merchant kami ya, member kami di training.
Ya, begitu status WA diupdate, itu banyak orang yang nanya justru bukan produknya. Bukan hanya untuk beli turnya, beli umrohnya enggak, atau beli tiket. Dia nanya bagaimana caranya punya bisnis travel ini. Nah, kalau Bapak Ibu agen nggak bisa jawab karena nggak punya akses. Tapi kalau distributor cabang bisa jawab karena bisa daftarkan langsung. Nah, makanya harus dikonsultasikan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa tepat milih produk yang terbaik, gitu, yang sesuai budget mungkin pertimbangannya, atau sesuai bisnis plan yang Bapak Ibu memang ada saat ini. Silakan konsultasi ke saya langsung. Ini nomor saya ya. Nah, silakan WA ke saya. Nanti format WA pertama Bapak Ibu, ya, supaya saya tahu Bapak Ibu dari lihat rekaman ini gitu ya. Bapak Ibu formatnya bisa WA ke saya, depannya itu infokan, ketik kata REK, ya, REK, Romeo Eko Kilo, REK nama sama kota. Artinya rekaman, nama sama kota. Misalkan REK garis miring Sony garis miring Jakarta. Nah, itu saya nandain on dari rekaman. Nah, biar saya untuk survei juga. Ya, mudah-mudahan ini lebih efektif ya. Karena kalau di seminar kan panjang ya. Karena ada beberapa peserta, ada report dari beberapa IO seminar kita. Karena terlalu panjang ya. Peserta 2 jam, 3 jam itu selesai gitu ya. Maksudnya pulang karena kelamaan. Ya, nggak sampai ke detail seperti ini. Ya, oke, mungkin itu aja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih banyak sudah memutar rekaman ini. Ya, semoga bermanfaat. Dan mungkin yang sudah bergabung lihat rekaman ini lebih detailnya lagi ya. Nanti bisa lanjut ke pelatihan selanjutnya. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya, pagi, malam yang saksikan rekaman ini. Salam berkah, sukses, mulia.